Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebagaimana hadis Rasulullah pada Sahih Bukhari, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan. Kami tujukan kepada para wali murid atau wali santri, atau mungkin yang memegang HP-nya anak-anak sendiri, tolong disampaikan kepada orang tua atau wali-walinya. Mohon diperhatikan jadwal dari anak-anak untuk jadwal masuk, jadwal ngajinya diusahakan atau ditekankan agar tidak telat. Jadi masuk itu, kalau yang laki-laki diusahakan itu sholat berjamaah di masjid. Jadi ketika azan itu sudah berangkat dan sholat, karena kita sekalian belajar praktek sholat, menekankan agar anak-anak itu, yang laki-laki khususnya, agar rajin sholat berjamaah di masjid dan agar terbiasa. Nah, setelah itu baru setelah sholat mungkin ada rehat sejenak menunggu waktu masuk kelas. Begitu pula dengan yang wanita, bisa juga sholat di sini di masjid dulu, atau mungkin sholat di rumah nggak apa-apa kalau wanita. Nanti ketika sudah azan itu sudah siap semua. Jadi kalau bisa diusahakan jangan telat, kecuali yang memang yang uzur, memang yang masih mungkin orang tuanya tidak bisa mengantar, yang masih anak-anak, yang usianya masih belum di bawah 7 tahun atau masih ketergantungan sama orang tuanya untuk berangkat ke TPA, ya mungkin ada uzurnya atau keringanannya. Jadi kita tekankan untuk agar tidak telat untuk masuk ke TPA. Sebagaimana kita tidak ingin telat ketika kita sekolah. Kita sekolah umum, kita tidak ingin telat dan kita takut dimarahi oleh pengajar di sekolah, atau mungkin takut nilainya nanti jelek dalam ketertiban. Sebagaimana kita juga khawatir ketika tidak masuk sekolah, ketika orang tua khawatir anak-anaknya tidak sekolah, tidak menerima pendidikan sekolah, khawatir dan merasa rugi atau merasa merasa kurang nyaman jika anaknya tidak sekolah. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwasannya seharusnya kita sebagai orang tua itu lebih perhatian kepada anak-anak saat belajar agama. Sebagai contoh, belajar di TPA, karena belajar agama ini ilmunya kita bawa hingga kelak di yaumil akhir, hingga nanti kita tiada. Bahkan ilmunya akan membawakan manfaat untuk orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tiada atau sudah meninggal, maka ilmunya akan bermanfaat insya Allah ketika anak-anak kita mengamalkannya, ketika anak-anak kita beramal soleh, bahkan mungkin anak-anak kita nanti mempunyai anak lagi, cucu-cucu kita, itu akan bermanfaat bagi kita orang tua. Itulah ilmu agama, ilmu yang diperintahkan kita menuntutnya hingga dari buayan hingga
meninggal dunia. Nah itu kita dituntut untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i atau ilmu agama. Jadi kita tekankan, kita lebih perhatian kepada agama ini. Jadi kita merasa rugi jika nggak masuk, atau mungkin merasa tidak nyaman jika anaknya telat untuk berangkat ke TPA, sehingga kita ada perhatian khusus ketika anak ini mau belajar ke TPA. Oh, berarti ini harus berangkat, ayo berangkat, waktunya berangkat, atau gimana, kasih peraturan, ditekankan di rumah, yang seharusnya melebihi penekanan kepada sekolah belajar umum. Karena belajar umum atau sekolah-sekolah itu notabene adalah pendidikan ilmu duniawi, yang itu manfaatnya mungkin akan cenderung lebih ke duniawi. Sedangkan ilmu-ilmu agama itu manfaatnya itu lebih ke akhirat dan untuk duniawi juga bermanfaat. Seharusnya kita pahami itu. Nah, di situ semoga kita bisa menekankan anak-anak kita untuk lebih giat. Untuk lebih giat berangkat, tidak telat, terus perhatian. Kemudian berikutnya adalah tentang materi belajar. Sebagaimana hadis tadi, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dalam belajar Al-Qur'an atau belajar agama itu bukan dituntut harus menyelesaikan materi. Bukan dituntut kita harus segera cepat. Misal kita belajar di TPA, kita belajar Al-Qur'an melalui Iqra atau menghafal melalui yang pertama ta'awud, kemudian Al-Fatihah. Itu kita tidak dituntut untuk segera menyelesaikan. Misal, oh si anak saya ini kok ngaji di TPA perkembangannya lambat, maksudnya perkembangannya kok masih Iqra terus, atau mungkin dari sisi hafalan kok hafalannya di buku prestasinya masih Al-Fatihah terus. Nah itu tentang materi itu sebenarnya kita bukan mengejar target untuk menyelesaikan, bukan. Tapi memang kita prioritaskan untuk menyelesaikan. Misal kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian kita bisa menghafal, mungkin sampai hafal Al-Quran. Tapi hal itu harus didasari dengan bacaan atau hafal yang baik dan benar sesuai tulisan yang ada di lembar-lembar Al-Quran. Jadi bukan sekedar hafal atau sekedar bisa membaca, tapi ketika kita koreksi pada orang-orang yang tahu ilmu tajwid, di situ banyak kesalahan yang seharusnya tidak diterapkan di Al-Quran. Nah seperti itu. Kenapa mungkin ada yang merasa lama sekali ngaji di situ, Iqra-nya nggak selesai-selesai? Karena sistem pembelajaran di sini jika tidak minimal mendapat nilai C+, itu bisa naik atau pindah ke halaman berikutnya. Tapi kalau masih nilainya C atau C kurang, itu tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Bahkan ketika nilainya sudah B atau A, dia sudah lanjut ke halaman, misal dia sudah Iqra 4 atau Iqra 6. Ternyata qadarullah pertemuan berikutnya bacaannya menjadi rusak kembali. Mungkin salah tajwid salah, panjang pendeknya salah, itu mungkin, sangat mungkin sekali, dan tidak menutup kemungkinan akan diturunkan lagi sesuai di mana dia mampu membacanya dengan benar. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan hafalan. Kenapa Al-Fatihah terus kalau ada sebagian itu yang di
buku prestasi itu Al-Fatihah dapat C+, C+, C+. Kadang pindah surat Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, balik lagi Al-Fatihah. Kenapa? Karena ketika dites atau mungkin kita murojaah bareng-bareng itu terdapat beberapa anak atau mungkin banyak juga yang kembali lagi bacaannya salah. Karena kesalahan ini terkadang bukan hanya dari anaknya sendiri. Jadi ketika dia mungkin sudah belajar, sudah sesuai bacaannya itu benar, sesuai yang ada di Al-Quran, tulisan itu, ternyata mungkin dia di murojaah di luar, atau mungkin di sekolah, atau di tempat lain, bersama teman-temannya yang bacaannya ternyata keliru. Nah, terkadang anak itu, dia mencontoh, ngikut-ngikut temannya. Nah, ketika balik lagi, ikut temannya itu dibawa ke TPA. Akhirnya, bacaannya kok jadi rusak lagi. Nah, akhirnya balik lagi ke Al-Fatihah lagi sampai dari situ, dari materi-materi itu memang kita tidak tekankan untuk harus menyelesaikan cepat, enggak. Yang penting kita itu benar, yang bacanya benar dan paham benar-benar walaupun itu Al-Fatihah. Karena kedudukan Al-Fatihah ini sangat penting. Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat yang dia jika membacanya salah itu tidak sah sholat kita, karena rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan dengan benar. Kalau salah membacanya berarti salah artinya dan itu tidak sah. Nah seperti itu, makanya pentingnya kita belajar Al-Quran, belajar membacanya sesuai tajwid, karena kita ini orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Nah seperti itu, kita harus belajar dan duduk di hadapan guru yang mengerti, mengoreksinya. Nah seperti itu. Jadi harapan saya agar orang tua sabar ketika melihat di buku prestasi mungkin kok Al-Fatihah terus, baru naik Anas, Al-Ikhlas turun lagi. Nah seperti itu ya. Jadi intinya kita benar-benar emang ingin sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran yang dibaca. Cara mengoreksi itu mudah, mengoreksi orang baca Al-Quran itu. Misal seorang anak A kita suruh baca, kita koreksi, kita baca Al-Quran itu, kita baca lembarannya, nanti suruh baca. Kita cocokkan dengan yang ada tulisan di situ dengan kaidah-kaidah tajwid. Tentunya yang mengerti kaidah-kaidah tajwid ya. Nah seperti itu. Sebagaimana dalam surat Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran itu dengan tartil, dengan berlahan atau tartil, dengan sesuai tajwidnya, sesuai huruf-hurufnya. Ya, karena kadang anak-anak ini ya mungkin ikut teman-temannya itu, kadang di sini sudah benar bacaannya, selang berapa hari nggak masuk, balik kok bisa berubah lagi. Misal baca Al-Fatihah aja, yang sering anak-anak itu lalai itu ketika membaca kasroh atau i. Bismillahirrahmanirrahim. Him itu kadang anak-anak itu banyak yang membaca him, mungkin kayak nanya ini rahim, maliki yaumiddin, padahal dia kasoi, maliki yaumiddin. Nah seperti itu, hal-hal kecil yang kita kritisi ya. Nah, itu diantara materinya, materi-materi kita. Jadi tidak buru-buru untuk menyelesaikan, tapi target kita adalah membenarkan bacaan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang pembayaran SPP. Nah, ini kita dari awal sudah kita akati dengan lembaran pendaftaran. Kita akati di situ tertuliskan penjabaran sistem materi kita seperti apa. Kemudian di situ kita jelaskan ada pendaftaran. Kalau jika ada yang ngomong, sekolah belajar agama kok membayar gitu, ya harap dimaklumi karena kita membutuhkan tenaga pendidik, yang mana tenaga pendidik itu perlu untuk digaji atau dibayar. Nah, bahkan di situ di formulir itu kita tegaskan bahwasanya jika memang tidak mampu itu nggak apa-apa nggak bayar, kan ada pilihannya ketika di formulir itu.
Jika berbayar maka membayar SPP sesuai yang tertera di lembar pendaftaran. Jadi pendaftaran dan SPP-nya bulanan. Di situ ada pilihannya berbayar dan gratis. Nah, yang gratis ini ya gratis, benar-benar gratis. Kita maklumi. Memang ada sebagian orang yang tidak mampu, itu kita maklumi untuk gratis atau untuk tidak membayar tidak apa-apa, tapi dengan syarat memang itu surat pendaftaran ditandatangani, kemudian diserahkan orang tua kepada kami, kepada pengajar. Kami ingin tahu orang tuanya yang mana, benar-benar ingin menitipkan anaknya belajar di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya nggak masalah, tidak membayar tidak masalah. Mungkin berikutnya hanya beli Iqra, seperti itu, beli sendiri nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Intinya harus jelas. Jadi kita ini di sini memang dari awal jika berbayar ya harus ditunaikan SPP-nya. Jika kita pilih gratis ya semoga kita ikhlas karena Allah memang memilih gratis itu memang ketidakmampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya untuk belajar agama, itu kita maklumi. Karena pada dasarnya belajar agama itu memang gratis. Jadi adapun kita tarik SPP itu adalah untuk membiayai bulanan para pengajar. Jadi para pengajar di sini itu kita biayai dengan SPP anak-anak ini. Jadi mohon dimaklumi dan mohon ditunaikan. Bagi yang sudah berakad untuk berbayar ya setiap tanggal ya maksimal tanggal 10 itu sudah ditunaikan. Bagi yang telat-telat ya kita maklumi karena setiap orang ada urusan sendiri, ada permasalahan sendiri, nggak masalah telat. Yang penting bulan berikutnya ditunaikan sesuai tunggakannya. Karena ya yang ada memang kebanyakan data itu tidak sesuai harapan. Jadi terkadang memang tidak sesuai jumlah pendaftar nominalnya itu. Sementara untuk pengajar tetap dia tiap bulannya harus tetap segitu. Nah, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi untuk masalah SPP ini, harap orang tua memakluminya ya. Intinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang hadiah kepada pengajar. Nah, di sini kita ada peraturan di manajemen pendidikan kita. Itu ada peraturan bahwasannya para pengajar dilarang menerima hadiah berupa apapun dari wali murid santri, wali murid atau orang tua santri atau anak-anak ya. Jadi dilarang menerima hadiah apapun. Kenapa? Bukannya kita nggak mau, kita sangat senang kalau dikasih hadiah. Itu sudah naluri, manusia sangat senang dikasih hadiah. Tetapi kita meminimalisir suatu bentuk nanti ketidakadilan. Maksudnya begini, di antaranya hikmahnya adalah tidak menerima hadiah, kita tidak mau pilih kasih. Nanti bisa terjadi sifat tidak enak. Jadi misalnya ibu si A ini memberikan hadiah kepada ustadz atau ustazah. Nah, secara mentalitas, secara tidak langsung, maka ini akan menumbuhkan kecintaan. Nah, kecintaan ini yang membahayakan anak-anak kita. Ya, membahayakan anak-anak kita dalam hal keadilan kasih sayang. Jadi ketika nanti ada kecintaan kita, ternyata ini sering ngasih hadiah, akhirnya kita nggak enak ketika mau menegur anak ini atau anak ini salah atau anak ini mungkin mau dihukum jadi nggak enak, akhirnya dibedain sama temennya. Oh ini sering ngasih hadiah, nggak enak biarin, akhirnya kasih sayangnya berbeda. Nah itu yang ingin ditekankan oleh pengurus pendidikan di sini untuk tidak pilih kasih nantinya kepada anak-anak. Jadi memperlakukan semua anak-anak itu sama di sini. Kasihan juga nanti yang nggak ngasih hadiah, nanti akhirnya wah ini nggak
secara apa ya, secara naluri kita akan membedakan nanti nyubitnya lebih kenceng nanti yang nggak ngasih hadiah. Ya intinya seperti itulah. Intinya kita ada peraturan bahwasannya jangan memberikan hadiah kepada pengajar. Seperti itu. Karena pengajar ini sudah menerima apa ya, gaji ya. Tadi itu SPP itu dari anak-anak sebagai tanggung jawabnya. Loyalitasnya untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas dalam belajar Al-Quran, itu sudah tanggung jawabnya. Dan sudah mendapat biaya dari anak-anak. Nah seperti itu intinya, nggak boleh menerima hadiah dari wali murid berupa apapun ya. Mungkin wali murid berkata, oh saya tuh pengen sedekah, pengen ngasih. Nah itu bisa aja, jadi nggak perlu untuk guru atau untuk perorangan pengajar. Jadi bisa saja, oh saya pengen sedekah, misal pisang goreng, atau mungkin martabak telur atau martabak manis. Nah, itu bisa saja kita bawa ke kelas, ke sekolahan. Ayo ini ada hadiah dari si Aini misalnya. Nah, ini untuk teman-teman dan Bu Guru di sini. Nah, atau Pak Guru di sini, ayo dimakan bareng-bareng. Nah, itu sedekah seperti itu, hadiah kepada teman-teman enggak masalah. Atau mungkin ada rezeki ingin andil ke TPA mungkin ya maksudnya ya. Itu sangat kami terima sekali. Misal ada sisihkan dana, ada 5.000 atau ada 10.000 untuk TPA lah nyumbang. Nah itu bisa juga kita masukkan karena PR kita masih banyak sekali untuk menyelesaikan pembangunan dan lain-lain. Nah seperti itu bisa juga. Intinya fleksibel. Untuk apa-apa fleksibel intinya. Atau mungkin nanti ada yang tidak diketahui, orang tua ngasih hadiah ke guru, biasanya kita bagikan ke murid atau kita bagikan ya untuk bersama gitu. Jadi kita tanamkan di lembaga kita ini agar kita tidak pilih kasih kepada masing-masing anak. Adapun untuk mencintai anak-anak itu memang tugas kami. Tugas kami sebagai orang tua di sekolahan atau di TPA ini yang harus kami tunaikan. Yang kami tidak pilih kasih dan kami mendidik anak-anak kita semua yang dititipkan di sini, yang belajar di sini itu sebagaimana kami mendidik anak-anak kami, sebagaimana kami ingin anak-anak kami itu menjadi anak yang soleh atau solehah, begitu pula dengan anak-anak yang belajar di sini kami ingin seperti itu. Jadi mohon dimaklumi. Ya, intinya mungkin sementara cukup itu saja, beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili pengurus atau mewakili para pengajar di sini ya. Semoga kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah di jannahnya, di surganya, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh maupun solehah yang senantiasa mendoakan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, kepada negaranya, kepada negerinya, dan menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat untuk kita di akhirat kelak maupun sekarang atau kelak di akhirat. Saya rasa cukup segitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.